Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu kita mempelajari bab mubtada dan khobar. Kali ini kita akan belajar tentang amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Saya bacakan dulu, mohon untuk disimak. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Adapun ini itu bab tentang amil-amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i ke mubtada wal khobari dan khobar. Wahia dan dia amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu salah satu asya'a. Ada 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, wa inna dan inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna, wa dhonantu dan dhonantu, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya dhonantu. Saya ulangi. Babul awamili, adapun ini itu bab tentang amil-amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i atas mubtada wal khobari dan khobar. Wahia dan dia amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar itu salah satu asya'a, ada 3 macam, yaitu kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana, wa inna dan inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna, wa dhonantu dan dhonantu, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya dhonantu. Fa amma kana, maka adapun kana, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Nah, sudah ngerti sekarang. Hanya kemana? Ya. Kan harus ngerti, kan ha kan kata ganti. Ya. Merujuknya atau kembalinya kemana? Kamu harus mengerti. Kembalinya ke kana. Ya. Seperti tadi yang di awal, wahia dan dia, ini kan dhamir, kata ganti. Dia apa? Amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Itu. Sekarang yang kana. Fa amma kana, maka adapun kana, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Fa innaha, maka sesungguhnya ia apa? Ia kana itu tarfa'ul isma, merofakkan isim, wa tansibul khobaro dan menasobkan khobar. Nih, kalau mau lebih rinci lagi menerjemahkannya, fa innaha, maka sesungguhnya ia kana itu tarfa'u, merofakkanlah ia kana al isma akan isim, wa tansibu dan menasobkanlah ia kana al khobaro akan khobar. Itu kalau mau lebih dirinci lagi dengan menunjukkan kedudukannya sebagai apa? Fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Kalau mau dirinci dengan penyebutan fi'il, fa'il dan maf'ulnya, maka menerjemahkannya fa innaha, maka sesungguhnya ia kana itu tarfa'u
merofakanlah ia kana al isma akan isim, wa tansibu dan menasobkanlah ia kana al khobaro akan khobar. Jadi tarfa'u itu isim fi'il atau huruf fi'il. Karena fi'il maka butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Iya. Iya siapa? Iya kana yang sedang dibicarakan dalam konteks itu. Kemudian maf'ulnya adalah al isma. Tarfa'u merofakanlah ia kana al isma akan isim, wa tansibu dan menasobkanlah ia kana al khobaro akan khobar. Maksudnya kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya itu memiliki fungsi, memiliki peran untuk merofakan isim dan menasobkan khobar. Wahia dan dia apa? Dia kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya itu. Yang dimaksud kana dan saudaranya itu apa saja? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa ma anfaka wa ma fatia wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Itu saudara-saudaranya kana. Kana itu punya saudara ya, setidaknya kamu punya saudara. Ini CS-nya kana itu apa saja? Ya. Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, terus laisa, terus mazala, terus ma anfaka, terus ma fatia, terus ma bariha, ma dama, terus apa? Wa ma tasarrafa dan apa-apa yang bisa ditasrif minha darinya. Tasarrafa ini maksudnya bisa ditasrif darinya. Danya kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Itu maksudnya masih kana juga ya. Yakunu ya maksudnya kana. Kun ya masih punya peran sebagai kana wa akhwatuha. Asbaha yusbihu, asbih juga sama. Bukan tasarrufanya ini, tapi ini tasrifnya kana. Kana yakunu kun. Asbaha wa yusbihu asbih. Ini masih kategori saudara-saudaranya kana. Taqulu seperti ucapanmu, kana zaidun qaiman. Kana zaidun adalah Zaid itu qaiman, orang yang berdiri. Zaidun sebagai isimnya kana, qaiman sebagai khobarnya kana. Maka lihatlah di situ rumusnya bahwa kana wa akhwatuha
tarfa'ul isma, merofakkan isim. Maka kata kana zaidun, zaidun itu isimnya kana, maka dirofakkan marfu, tanda rofaknya dengan lummah karena mufrad. Qaiman, nih terjemahnya, kana adalah zaidun, zaid itu qaiman. Qaiman kedudukannya sebagai khobar. Wa tansibul khobaro, dan menasobkan khobar. Maka qaiman itu dinasobkan. Tanda nasobnya adalah fathah karena mufrad. Nah, pinter gini ya. Walaisa amrun syakhison, walaisa dan tidaklah amrun, amr itu sakhison, menampakkan diri. Walaisa amrun syakhison, amr itu tidak menampakkan diri. Walaisa amrun, dan tidaklah amr itu syakhison. Laisa adalah saudaranya kana, maka rumusnya tarfa'ul isma, merofakan isim, amrun kedudukannya sebagai isimnya kana atau isimnya laisa, maka dirofakkan karena rumusnya isimnya kana wa akhwatuha adalah dirofakkan. Amrun rofa, tanda rofaknya adalah lummah. Syakhison itu syakhison, menampakkan diri. Syakhison isim, ya bentuknya isim, tapi kedudukannya sebagai khobarnya laisa, khobarnya kana wa akhwatuha, khobarnya laisa, maka dinasobkan, tanda nasobnya fathah ya. Begitu Rihan ya, paham? Alhamdulillah paham Rihan. Gini ya. Mudeng nih. Yang belakang Rian paham ya? Alhamdulillah. Berikutnya sampai mana tadi? Wama asbaha dzalik, wama dan apa-apa asbaha yang serupa, dzalika yang demikian itu, artinya dan lain sebagainya, apa-apa yang serupa dengan itu, yang semisal, yang seperti itu. Wa amma inna, dan adapun inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya, fa innaha maka sesungguhnya ia, inna dan saudara-saudaranya itu, tansibul isma menasobkan isim, wa tarfa'ul khobaro dan merofakan khobar. Nah, coba lihat kebalikannya dengan kana dan saudara-saudaranya. Kalau kana dan saudara-saudaranya itu merofakan isim dan menasobkan khobar, maka inna dan saudara-saudaranya itu menasobkan isim dan merofakan khobar. Wahia dan dia itu, dia apa? Inna dan saudara-saudaranya. Antara lain inna, nah inna ini babonnya ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Itulah saudara-saudara inna. Maka ini wajib diwap apal ya. Inna,
anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna wa anna dan anna, walakinna dan lakinna, wa ka'anna dan ka'anna, walaita dan laita, wala'alla dan la'alla. Taqul seperti ucapan inna zaidan qaimun. Inna sesungguhnya zaidan zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Kalau tadi dengan kana kalimatnya gimana? Mana kalimatnya tadi? Yang keras. Kana zaidun qaiman. Inna zaidan qaimun. Nah, ini tanda nasab dan tanda rofaknya berubah. Yang tadi kana zaidun qaiman, ketika inna zaidan qaimun. Maka perhatikan, kalau innallaha ghafuru, itu nah, itu rumusan di Quran itu tadi, yang contohnya di Quran. Inna zaidan qaimun walaita amron syakhisun. Syakhisun lagi, keliru malah. Walaita amron syakhisun, dan tidaklah amron itu syakhisun, menampakkan diri. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang serupa dengan yang demikian itu, dan lain sebagainya. Nah, ini sampai sini dulu, kita baca, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili. Adapun ini itu. Bab tentang amil-amil. Ad-dakhilati, yang masuk. Alal mubtada'i, atas mubtada. Wal khobari, dan khobar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahia, dan dia amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar, itu salah satu asya'a, tiga macam. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Wa inna, dan inna. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Inna. Balani, kana, kana. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya kana. Wa inna, dan inna. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Inna. Wa dhonantu, dan dhonantu. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Dhonantu. Fa amma kana, maka adapun kana. Wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya. Fa innaha, maka sesungguhnya ia. Kana dan saudara-saudaranya. Itu tarfa'u, merofakanlah ia kana dan saudara-saudaranya. Al-isma, akan isim. Watan sibu, dan menasobkanlah ia. Kana dan saudara-saudaranya. Al-khobaro, akan khobar. Kita ulang. Fa amma kana,
maka adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya, fa innaha maka sungguhnya ia, kana dan saudara-saudaranya itu tarfa'u merupakanlah ia kana dan saudara-saudaranya al isma akan isim, watan sibu dan menasobkanlah ia kana dan saudara-saudaranya al khobaro akan khobar, wahia dan dia kana dan saudara-saudaranya itu kana wa amsa dan amsa, wa asbaha dan asbaha, wa adha dan abha, wa dhalla dan dhalla, wa bata dan bata, wa soro dan soro, wa laisa dan laisa, wa mazala dan mazala, wa ma anfaka dan anfaka, wa ma fatia dan ma fatia, wa ma bariha dan ma bariha, wa ma dama dan ma dama, wa ma tasarrafa dan apa-apa tasarrafa yang ditasrif minha darinya. Nahu contoh, kana yakunu, kana wa yakunu, kana dan yakunu, wa kun dan kun. Contoh kana yakunu kun. Nahu contoh, kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih, ya. Taqulu seperti ucapanmu, kana zaidun qa'iman, kana adalah Zaid itu, kana zaidun adalah Zaid itu, qa'iman orang yang berdiri, walaisa amrun dan bukanlah Amr itu, dan tidaklah Amr itu, syakhison menampakkan diri, wama asbaha dan apa-apa yang serupa, dzalika yang demikian itu, wa amma inna dan adapun inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna, fa innaha maka sesungguhnya ia, inna dan saudara-saudaranya itu tansibul isma menasobkan isim, itu tansibu menasobkan ia inna dan saudara-saudaranya al isma akan isim, watarfa'u dan merofakanlah ia inna dan saudara-saudaranya al khobaro akan khobar. Inna dan saudara-saudaranya itu menasobkan isim dan merofakan khobar. Wahia dan dia itu, inna wa anna dan anna, walakinna dan lakinna, wa ka'anna dan ka'anna, walaita dan laita, wala'alla
dan la'alla. Taqul seperti ucapanmu, inna Zaidan qa'imun. Inna sesungguhnya, Zaidan, Zaid itu qa'imun, orang yang berdiri. Walaita amron syakhisun. Walaita dan tidaklah amron, amr itu syakhisun, menampakkan diri. Wama asbaha dan apa-apa yang serupa. Dzalika yang demikian itu. Nah, yuk dicoba. Siapa yang mencoba? Sama diapalkan karena saudaranya apa saja. Sekarang tugasnya mengartikan perkata, kemudian menghafalkan kana dan saudara-saudaranya, dan menghafalkan inna dan saudara-saudaranya, dan satu contohnya. Artinya kabeh. Kecuali pengertiannya, ya. Sama kaidahnya, wajib apal kaidahnya. Kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Inna dan saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, yuk sekarang tugasnya membaca dulu. Mubtada wal khobari, atas mubtada dan khobar. Wahia dan dia amil yang masuk atas mubtada dan khobar itu salah satu asya'a, ada tiga bagian, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana, wa inna wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna, wa dhannatu dan dhannatu, wa dhonantu dan dhonantu, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya dhonantu. Fa'amma kana, maka adapun kana itu, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana, fa'innaha maka sesungguhnya iya kana dan saudara-saudaranya kana tarfa'uha dan fa'uhul dan kecuali yang merupakanlah ia kana dan saudara-saudaranya kana al isma akan isim, tansibu dan ataupun dan menasabkanlah ia kana dan saudara-saudaranya kana al khobar akan khobar. Wahia dan ia kana dan saudara-saudaranya kana, wa amsa dan amsa, wa asbaha dan asbaha, wa adha dan adha, wa dhalla dan dhalla, wa bata dan bata, wa soro dan soro, wa laisa dan laisa, wa mazala dan mazala, wa ma anfaka dan anfaka, wa ma fati'a dan fati'a, wa ma bariha dan bariha dan ma bariha, wa ma dama dan madama wa ma tasarrafa dan tasarrafa, wa ma dan apa tasarrafa yang bisa ditasrif minha
kepada minha kepada darinya nahwu darinya nahwu contoh kana dan kana wayakunu dan yakunu wakun dan kun wa asbaha dan asbaha wa asbaha wa yusbihu dan yusbihu wa asbih dan asbih takulu kepadanya takulu sepertinya engkau mengatakan kana zaitun qaiman kana zaitun adalah zait itu qaiman orang yang berdiri walaisa amrun dan tidaklah amr itu syakhisun tidak terlihat tidak menampakkan diri dan tidak orang menampakkan diri. Tidak ketemu tidak kan jadi iya kalau kamu. Kalau tidak menampakkan diri lagi malah kamu bisa jadi tidak jadi iya berarti kan. Wama asbah dan apa asbah yang serupa dzalika kepadanya. Dzalika dari demikian itu, dari yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna dan adapun inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna fa innaha maka sesungguhnya ia inna dan saudara-saudaranya tansibu itu tansibu yang menasabkan itu tansibu menasabkan ia inna dan saudara-saudaranya al isma akan isim wa tarfa'u dan merofakkan ia inna dan saudara-saudaranya al khabaro akan khabar wahia dan dia ia inna dan saudara-saudaranya inna itu inna wa anna wa anna dan anna walakinna dan lakinna waka'anna dan anna walaita dan laita waka'anna dan ka'anna walaita dan laita wala'alla dan la'alla takulu maka engkau seperti mengucapkan inna zaidan sesungguhnya Zaid itu qaimun orang yang berdiri walaita amrun tidaklah dan tidaklah amr sakhisun laita itu utama nih ya semoga laita amron semoga amr sakhisun itu menampakkan diri sakhisun itu menampakkan diri ama asbaha dan apa-apa yang asbaha yang serupa dalika yang dari demikian itu kana dan saudara-saudaranya yang kana itu merofakan isim dan menasobkan
khobar. Contoh, kana Zaidun qaiman. Kana adalah Zaidun Zaid. Zaid ini isimnya kana. Qaiman sebagai khobarnya kana. Maka rumusnya isimnya kana diraufakan, khobarnya kana dinasobkan, tanda nasobnya fathah, tanda rofaknya lummah. Nah, demikian juga saudara-saudaranya kana itu memiliki fungsi merofakan isim, menasobkan khobar. Siapakah saudara-saudaranya kana? Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, ma'anfaka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Ini saudara-saudaranya kana. Amsa waktu sore, asbaha waktu pagi, adha waktu duha, dhalla waktu siang, bata waktu malam, soro menjadi, menjadikan atau menjadilah, sama menjadi, laisa bukanlah atau tiadalah, mazala tidak terputus-putus, selalu tetap, ma'anfaka juga sama, tidak terputus-putus, selalu berarti terus menerus, ya. Ma fati'a, ma bariha, ma dama juga hampir sama artinya, ya. Contoh yang soro ini kan kana dan saudara-saudaranya dan yang bisa ditasrif darinya. Tidak harus bentuknya soro melulu soro, tapi juga bisa bentuk yang lain seperti kana yakunu kun. Kun aliman au muta'alliman. Kun jadilah kalian orang yang alim atau orang yang belajar, ya, menuntut ilmu. Yasirud dunya faniyan. Soro yasiru menjadikan, dunya menjadilah dunia itu fanian. Apa? Dunia itu fana. Menjadilah dunia itu fana. Jadilah dunia itu fana. Dunia itu fana. Kemudian yang inna, kalau tadi yang kana fungsinya merofakan isim, menasobkan khobar. Kalau inna fungsinya menasobkan isim, merofakan khobar. Menasobkan isim, merofakan khobar. Inna artinya sesungguhnya. Kalau kana adalah, meskipun tidak harus selalu diartikan, ya, adalah, ya. Kadang-kadang nggak perlu disebutkan makna adalahnya. Inna sungguhnya, anna bahwasanya. Ini saudara-saudaranya inna. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Anna bahwasanya, lakinna akan tetapi, ka'anna seolah-olah bahwasanya, seolah-olah sesungguhnya. Laita ini bermakna tamanni, suatu harapan yang tidak mungkin, dipakai untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, seperti pungguk merindukan bulan. La'alla untuk mengharapkan tetapi sesuatu yang bisa terjadi, yang mungkin, disebut taroji. Kalau ini tamani, ini taroji.
harapan yang bisa, yang mungkin. Contoh, laita syababa ya'udu yauman. Laita harapan yang tidak mungkin. Semoga asyababa ini waktu syabab ini apa? Pemuda ya, waktu muda. Ya'udu yauman, kembali hari ini. Semoga waktu mudaku kembali hari ini. Ini semoga kembali menjadi muda hari ini. Pak Anang bilang ya, semoga saya menjadi muda. Ya. Itu kan harapan yang mustahil. Ini tamanni. Semoga pemuda ya, kembali muda hari ini. Semoga saya menjadi muda hari ini. Wah, ini masih muda saya. Itu yang ngomong misalnya Pak Anang ya, berharap ya, semoga saya menjadi muda hari ini. Ya. Itu laita ya. Laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda dapat kembali pada yauman, satu hari saja. Itu artinya laita syababa, seandainya masa muda ya'udu, kembali yauman, pada suatu hari. Itu tamanni namanya, suatu harapan yang tidak mungkin. Laita syababa, semoga atau seandainya ya. Laita seandainya ini ya. Berarti seandainya ya. Seandainya. Andaikan engkau datang kembali. Nah, ini lagu. Laita syababa ya'udu yauman. Laita seandainya masa muda ya'udu, dapat kembali yauman, pada suatu hari. Jadi ini suatu harapan yang tidak mungkin. Contoh yang kedua, laitali kintoron minaz zahabi yang zilu minas samai. Ya. Artinya seandainya aku mempunyai satu kintor emas yang turun dari langit. Satu perbendaharaan emas. Wah, seandainya turun emas satu gudang ya, dari langit. Ya. Laitali kintoron minaz zahabi. Seandainya li untukku kintoron minaz zahabi, ya, kintor, satu kintor minaz zahab, ya, yang zilu minas samai, yang turun dari langit. Seandainya aku mendapatkan satu gudang emas yang turun dari langit, wah, mesti kalian tak jadikan budak-budak saya. Itu satu yang mustahil, mengharapkan turun emas dari langit. Ya, ini tamanni namanya. Berbeda dengan la'alla. Kalian mungkin sering mendapatkan juga di Al-Qur'an la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Itu harapan yang mungkin, yang bisa, tidak pakai laita sudah mungkin ya. Berarti kamu disuruh melakukan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Maka menggunakan la'alla bukan laita. La'allal habiba qadimun. Seandainya al habiba, sang kekasih, qadimun, ya, seandainya kekasih itu datang, mudah-mudahan kekasih itu datang. La'alla al-habiba, la'alla mudah-mudahan atau seandainya
atau harapan tapi mungkin. La'allal habiba qadimun, mudah-mudahan kekasih itu datang. La'alla aduwa, mudah-mudahan musuh itu halikun, hancur, musnah, binasa. La'allal aduwa, ini kok kurang alnya ya. Al aduwa, yang pakai ini pakai al ya. Diulang ya. Betulkan tulisannya. La'allal aduwa halikun, semoga musuh itu hancur, binasa. Ya, saya kira itu saja. Jam hampir subuh ya. Dihafalkan ya ini ya. Kana dan saudaranya, ini dan saudaranya. Kita akhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.